merangkum materi di proposal kita 15 menit gitu ya. Dan semua yang ingin kita lakukan itu tersampaikan. Makanya apa sih pengertian PowerPoint? Ya, poin-poin gitu. Tapi di poin-poin tersebut terdapat suatu power atau suatu kekuatan yang memberikan apa keterangan kepada audiens sehingga mereka bisa mengerti apa yang ingin kita lakukan meskipun hanya poin-poin saja yang dijelaskan. Nah, itu makanya disebut PowerPoint. Nah, apa yang disampaikan oleh kalian memang ini masih sama macamnya kayak ketika membuat makalah dan yang lain segala macam presentasinya. Nah, kayak gitu ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ini latihan, namanya juga latihan ya gitu ya. Nah, nanti sembari kalian terus banyak berlatih, nanti pun pasti akan baik dengan sendirinya itu. Kemudian yang pertama, eh, kita lihat di judul. Judul hubungan kek dengan kejadian stunting. Stuntingnya pada usia berapa? Dibatasi tidak di kelompok ini? Izin Bapak dibatasi usia Dari dua usia puluh empat bulan sampai 59 bulan. 24 bulan sampai 59 bulan. Nih, kalau saya sebagai yang uji, kenapa dibatasi seperti itu? Izin Bapak, karena untuk mendeteksi stunting itu bisa dideteksi pada bayi di atas 2 tahun dan di bawah 5 tahun. Ya di atas 2 tahun. Di antara range 2 sampai 5 tahun kan gitu ya. Meskipun di bawah 2 tahun pun sebetulnya itu bisa dideteksi dan ketika dideteksi lebih dini apa kita memberikan perbaikan status gizinya lebih apa sedini mungkin sehingga bisa ditanggulangi ya gitu ya. Kemudian kenapa hanya cake saja ya yang dihubungkan dengan stunting? Kenapa yang enggak yang lainnya? Kan ini kalian datanya data sekunder, ya toh? Ya kan? Ya, data sekunder kan, gitu ya. Dan penelitiannya pasti ini case control, gitu ya. Retro. Kenapa? Karena cake-nya kan udah dulu, stuntingnya now. Ketika you semuanya melakukan penelitian kan gitu, ya. Nah itu. Nah kenapa cuman hanya eh, cake? Kenapa nggak anemi pada waktu hamil? Kenapa nggak permasalahan yang lain pada waktu hamil? Toh semuanya itu ada di buku KIA. Kenapa hanya satu variabel tersebut? Apakah variabel itu akan berdampak lebih besar daripada variabel yang lain yang saya sampaikan? Nah, seperti itu. Itu pasti akan ditanyakan gitu ya dalam seminar proposal. Kenapa? Karena justifikasi di bab satu kalian yang tadi disampaikan itu kurang. Ya, meskipun saya hanya sepintas membacanya ya di PPT kurang. Ya, makanya saya menanyakan seperti itu. Ya, jadi justifikasi kenapa ini diteliti, urgensi kenapa ini diteliti itu harus nampak dan harus jelas. Itu di bab satu. Ya, paham ya sampai di sini? Oke. Kemudian, kenapa di Cimanggu? Izin Bapak, karena di wilayah itu di sekitar kecamatan itu yang paling tinggi itu di Cimanggu, Pak. Itu Oke, di di desa Cimanggu. eh, Kan itu. wilayah 6 Jam Pangkulan. Nah, tertinggi gitu ya. Nah, Ya, misalkan. Pak. Saya kan udah ngejelasin ke kalian ketika berbicara urgensi tempat penelitian bisa tertinggi, bisa yang tidak tertinggi tapi terdapat lonjakan kenaikan. Itu urgensi di sana. Ya, ya itu wajib dipahami oleh kalian sehingga nanti kalian ketika melakukan suatu penelitian sebenarnya proposal lah emang di sana yang tertingginya bukan. Kenapa you ambil di sana? Kalian bisa menyebutkan ya di tempat yang tertinggi terdapat penurunan meskipun tetap tinggi, tapi di tempat yang saya penelitian meskipun lebih kecil daripada di tempat yang tertinggi tersebut, tapi terdapat kenaikan yang signifikan. Nah itu ya ini sebagai bahan masukan. Nah itu. Kemudian saya langsung ke bab 3. Cash control. Populasinya siapa? Siapa populasinya? Siapa populasinya? Izin Pak, izin Pak menjawab untuk populasinya itu semua balita yang ada di Kecamatan Cimanggu. No. Enggak. Enggak. Kalau penelitian cash control,
Kalian pertama kali itu mencari populasi kasus. Saya pernah bilang di kelas. Ya, you punya populasi kasus berapa? 200. 200 kebanyakan. Pakai perhitungan besar sampel. Sehingga dapatlah misalkan 60. Itu populasi kasus. Bagaimana you ngambil kasus, sampel ya dari populasi kasus tersebut ya mah nggak terserah. Ya, menggunakan teknik pengambilan sampelnya yang mau seperti apa. Ketika sudah dapat apa namanya sampel kasus, baru kalian mencari apa namanya kontrol. Ya, kan namanya juga case control. Siapa kontrolnya? Kontrolnya ya pasti balita yang sehat, gitu. Ya, karena ini case control. Paham ya? Oke. Ya, itu. Jadi pengen dilihat nih, yang stunting sekarang tuh ditelusuri ke belakang. Bener nggak ada hubungannya dengan yang cake atau dengan yang tidak cake? Yang tidak stunting itu diikuti juga ke belakang. Bener nggak cake atau tidak cake? Kan seperti itu. Ya, paham ya? Nah, Pak, bagaimana saya menentukan jumlah eh gini, sebetulnya ketika saya beberapa baca literatur, kapan kita menggunakan 1:1, kapan kita menggunakan 1:2, kapan kita menggunakan 1:3. Yang saya maksud 1:1, 1:2, 1:3, ketika jumlah populasi kasusnya 6, 1:1 kontrol 6. Paham? Kalau 1:2, populasi eh, kasus itu 6, populasi kontrol 12. Begitu pula dengan 1:3. Paham? Paham sini? Kapan kita menggunakan perbandingan tersebut? Kalau jumlah sampel dari kasus itu sedikit. Contoh misalkan ketika kita ada penyakit-penyakit tertentu, antraks atau yang lainnya segala macam itu sedikit. Pasti kontrol itu banyak. Nah itu. Kenapa? Karena berkaitan dengan data nanti ketika dianalisis. Terlalu sedikit data akan jelek ketika dianalisis. Oke? Paham sampai di sini? Kemudian, ketika kita berbicara case control, kalian kan ada kriteria kasus. Apa kriteria kasusnya? Yang pertama, coba sebutkan. Hmm? Apa? Balita usia 2 sampai 5 tahun gitu. Inklusinya nggak usah ditulis, orang di judul pun udah ada 2 sampai 5 tahun. Ya, nggak usah ditulis kalau yang seperti itu. Ya. Kemudian apa? Apa lagi? Dalam keadaan sehat, gitu misalkan. Ya. Atau apa lagi? Mohon maaf, misalkan tidak cacat fisik, misalkan. Mohon maaf sekali lagi. Kenapa? Karena kalau misalkan ada permasalahan, ada kifosis atau yang lainnya, agak kesulitan mengukur tinggi badannya misalkan seperti itu. Ya, nah itu harus dijelaskan sejelas-jelasnya. Paham ya sampai sini? Oke, oke. Kemudian analisis datanya menggunakan apa? Kalian kan udah belajar analisis data juga. Video. Gimana? Gimana? Masa sih nggak kelihatan yang lainnya? Gimana? 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 Analisis datanya menggunakan apa? Kalian sudah belajar analisis data, toh? Apa analisis datanya? Gak apa-apa, saya sambil makan ya. Saya ini sambil kerja ini dari pagi nih. Gimana analisis datanya pakai apa? Nah, apa? Kayaknya masih banyak yang harus kalian pelajari lagi berkaitan dengan analisis data. Tapi nggak apa-apa. Ya,
Mumpung masih semester 5, ya kita ketahuan kekurangannya kalian di mana. Saya kan pernah bilang ke kalian, seorang peneliti yang baik atau seorang yang pernah melakukan penelitian atau seseorang yang sering melakukan penelitian, model macam kayak kami-kami ini dosen, karena setiap tahun melakukan penelitian, ketika membaca latar belakang KTI, skripsi, bahkan tesis, dan S2, sebetulnya kita sudah membayangkan, sudah tahu, ini di bab tiganya akan apa, akan diujinya secara apa. Karena apa? Terlihat di tujuan. Ya, kalau misalkan di tujuannya, ya, mencari hubungan antara X dan Y, mencari apa segala macam, wah ini udah pasti. Ini uji sejuta umat, ini pakai C-square. Misalkan kayak gitu. Ya, tapi kalau misalkan di sini siapa si Ross itu misalkan mau melakukan penelitian, melihat perbedaan pengaruh ya, sebelum dan sesudah, atau dalam tanda kutip, kita membandingkan gitu pre dan post. Oh, udah jelas ini ujinya pasti uji beda, tinggal dilihat dari normalitas datanya, apakah datanya berdistribusi normal atau tidak, kan gitu. Tadi 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 siang ada yang tutor ke saya, sebetulnya dulu udah tutor SPSS ke saya. Saya lihat proposalnya, saya lihat skripsinya, saya lihat tujuannya, dia ujinya kok agak aneh. Saya bilang, coba balik lagi ke pembimbingnya. Kalau saya sebagai tutor ini menyarankan menggunakan uji beda, gitu. Karena intinya kamu mau membedakan, ya, membedakan apa? Tekanan darah sebelum dan sesudah diberikan intervensi. Pasti itu uji beda. Saya bilang kayak gitu. Karena membedakan, pengen lihat ada pendapat berbedaan atau enggak. Coba, akhirnya dia balik lagi. Itu dari saya cuman baca proposal di bab satunya dia doang gitu, ya, karena kalau yang tutor ke saya harus bawa proposalnya. Akhirnya tadi balik lagi ke sana, ke pembimbingnya, orang anaknya bisa statistiknya, dan ke saya tadi diperlihatkan hasil statistiknya udah bagus gitu. Ya, jadi bisa bisa terbaca, jadi dilihat. Makanya gini, saya kan pernah pernah pertemuan pertama saya ke kalian, lihat tujuannya. Dari tujuan itu kita tahu gitu ya, gini, macam kayak gini lah kalau logika. Tujuan saya ke Bekasi, oh, tujuan saya ke Bekasi berarti saya mau ada toolsnya, ada apa nih, alatnya ada apa nih, mau pakai travel kah, mau pakai bis kah, mau pakai apakah, jadi udah kebayang tuh, oh nanti ininya gimana, oh nanti ininya gimana gitu. Itu dari tujuan, ya. Oke, itu aja mungkin. Nanti hari Jumat bisa ketemu dengan saya, karena hari Jumat insya Allah saya free, pagi, ya. Sorry, siang, habis Jumatan aja, ya, mau habis Jumatan aja ya biar nyantai. Saya ada di lab gizi, nanti tinggal datang aja ke lab gizi. Eh, Sekalian bawa contoh proposalnya, saya nanti bisa kasih masukan coret-coret dan kalian perbaiki. Oke, ya, kita ke yang selanjutnya. Enggak.